Putri Novita dengan NIM 2271-2010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul dengan evaluasi faktor-faktor pemicu kerusakan pada bahan pustaka di perpustakaan MTS 02 Pekanbaru. Yang pertama itu ada latar belakang. Sekolah merupakan salah satu tempat bagi para siswa untuk menuntut ilmu dan melihat kenyataan hingga sekarang sekolah masih dipercaya oleh sebagian besar anggota masyarakat sebagai salah satu tempat untuk belajar, melatih kecakapan atau menyerap pendidikan atau tempat proses mendewasakan anak. Peran yang sangat dalam menentukan keberhasilan tujuan pendidikan, mengingat tuntutan akan pentingnya pendidikan semakin besar dan harus perkembangan dunia semakin cepat. Bahkan ada yang selain itu juga, sekolah merupakan sebuah lembaga yang dirancang untuk mengajar siswa di bawah pengawasan guru. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah merupakan lembaga yang mengurusi atau menangani masalah sosialisasi yang bertujuan untuk mengantarkan seseorang pada suatu kebudayaan yang dinamis sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang kompleks. Dengan demikian, lembaga pendidikan memiliki bahwa jika pendidikan berhenti, maka berhentilah dunia ini. Artinya, selama dunia masih tetap ada, maka pendidikan akan selalu berlangsung. Hal ini diperlukan karena pendidikan merupakan tuntunan kehidupan yang membutuhkan tanggapan yang cermat dan mencerdaskan bangsa sehingga mampu menghadapi tuntunan global. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama itu kerusakan bahan pustaka di MTSN Negeri 2 Pekanbaru. Yang kedua, apa saja faktor-faktor pemicu kerusakan pada bahan pustaka di perpustakaan MTSN Negeri Pekanbaru. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu ada rumus masalah penelitiannya, itu bagaimana faktor-faktor kerusakan bahan pustaka di perpustakaan MTSN Negeri 2 Pekanbaru. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui faktor pemicu kerusakan pada bahan pustaka di perpustakaan MTSN Negeri 2 Pekanbaru. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja dampak dari terjadinya kerusakan bahan pustaka di MTS Negeri 2 Pekanbaru. Selanjutnya di sini ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu ST Umum Salamah pada tahun 2015 dengan berjudul Analisis Faktor Penyebab Kerusakan Bahan Pustaka di Perpustakaan SMP Negeri Sungu Minasi Goa. Yang kedua, Maulida Darjamin Esos tahun 2014 dengan berjudul Faktor Penyebab Kerusakan Bahan Pustaka pada Perpustakaan UNP. Yang kedua, Dahlia dengan judul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Bahan Pustaka di UPT Perpustakaan IAIN Curup. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, evaluasi bahan perpustakaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, evaluasi adalah proses penilaian untuk menentukan nilai atau kecukupan layanan informasi atau proses sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pengguna. Evaluasi dapat berarti pengumpulan atau pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak efektivitas suatu objek, program, atau proses yang sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan penggunaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sugiono tahun 2016, evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan nilai atau dari suatu objek atau proses dengan cara membandingkan dengan standar tertentu atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada proses perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana fasilitas penyelenggara pendidikan sehingga setiap sekolah memastikan memiliki perpustakaan
memiliki perpustakaan sekolah yang berada di lingkungan sekolah dan sepenuhnya dikelola oleh sekolah yang bersangkutan menurut Sutarno tahun 2025. Di sini ada pemicu kerusakan bahan pustaka yaitu kerusakan bahan perpustakaan dapat dikategorikan menjadi jenis dua utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu mengacu pada karakteristik bahan pustaka itu sendiri seperti jenis kertas, kualitas lem, dan teknik penjilitan. Faktor eksternal itu mengacu pada faktor lingkungan di sekitar bahan pustaka seperti suhu, kelembapan, cahaya, dan debu, serangga, dan bencana alam. Menurut Al-Sukban dan Al-Jumai tahun 2018. Faktor-faktor pemicu kerusakan bahan pustaka di daerah yang beriklim sedang atau tropis. Jenis perusakan bahan pustaka biasanya lebih banyak dan lebih ganas dibandingkan dengan daerah beriklim dingin. Oleh karena itu, metode penanggulangannya juga akan berbeda sesuai dengan karakteristik perusak yang ada di masing-masing daerah. Pemeliharaan bahan pustaka bukanlah hal yang baru bagi pustakawan, namun tugas pelestarian bukanlah tugas yang mudah. Para pustakawan di negara tropis seperti Indonesia ini dihadapkan pada berbagai musuh dalam menjaga bahan pustaka. Musuh bahan pustaka antara lain adalah manusia, tikus, serangga, serta bencana alam. Menurut Karmidi Martomojo tahun 2009. Selanjutnya ada pencegahan kerusakan bahan pustaka. Yang pertama, mencegah kerusakan karena pengaruh cahaya. Yang kedua, mencegah kerusakan karena pengaruh suhu dan kelembapan udara. Yang ketiga, mencegah kerusakan debu. Yang keempat, mencegah kerusakan karena manusia. Setelah itu ada perbaikan bahan pustaka. Rekondisi atau perbaikan menurut KBBI adalah suatu tindakan untuk mengembalikan sesuatu ke kondisi yang lebih baik atau mendekati baru dan mengubah, memperbaiki atau mengganti bagian tertentu. Rekondisi merupakan sebagian dari kegiatan memperbaiki ulang hingga barang yang sudah ada, tetapi dalam kondisi yang kurang baik, menjadi lebih baik dan bisa digunakan. KBBI tahun 2016. Pada bab 3, dengan metode penelitian ini, lokasi penelitian yang saya pilih adalah Perpustakaan MTS Negeri 2 Pekanbaru yang beralamatkan di Jalan Yosudarso, kilometer 15, Kecamatan Muara Fajar, Rumbai, Kota Pekanbaru. Waktu penelitian ini dilaksanakan dalam rentan waktu bulan November tahun 2024. Objek penelitian menurut Ari Kunto tahun 2010, objek penelitian merupakan problematika dalam penelitian, sehingga yang menjadi objek pada penelitian ini adalah evaluasi faktor-faktor pemicu kerusakan bahan pustaka di MTSN Negeri 2 Pekanbaru. Variabel penelitian merupakan teknik mengumpulkan data dalam sebuah kajian ilmiah. Pentingnya variabel penelitian terletak pada kemampuan untuk mempengaruhi keabsahan data yang digunakan dalam penelitian. Kesesuaian yang tepat adalah penggunaan variabel penelitian yang sangat menentukan hasil dari penelitian tersebut. Di sini ada variabel yang pertama itu variabelnya evaluasi faktor pemicu kerusakan bahan pustaka, sedangkan indikatornya itu ada dua, internal maupun eksternal. Subindikatornya itu ada dua, yang pertama 1 kualitas kertas, yang kedua binatang pengerat
binatang berat, serangga, dan jamur atau manusia. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan terkait evaluasi faktor-faktor pemicu kerusakan bahan pustaka di MTSN Negeri 2 Pekanbaru. Metode dan teknik pengumpulan data. Yang pertama itu adalah observasi. Observasi mengadakan pengamatan langsung ke perpustakaan MTSN Negeri 2 Pekanbaru. Yang kedua ada wawancara, yaitu peneliti melakukan wawancara kepada kepala perpustakaan yang berada di MTS Pekanbaru dengan tujuan untuk melengkapi hasil penelitian. Yang ketiga, studi pustaka, yaitu mengumpulkan bahan-bahan bacaan seperti buku, skripsi, artikel jurnal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Selanjutnya itu ada populasi dan sampel penelitian. Populasi yang akan diambil oleh penulis pada penelitian yaitu seluruh koleksi tercetak yang ada di perpustakaan MTSN Negeri 2 Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah koleksi perpustakaan MTSN Negeri 2 Pekanbaru sebanyak 4.000 eksemplar. Sedangkan sampel, dalam perhitungan sampel didasarkan pada pendugaan proporsi populasi. Penulis menggunakan rumus sebagai berikut keterangannya. N kecil yaitu ukuran sampel, sedangkan N besar ukuran populasi. Itu E adalah persen taraf kesalahan pengambilan sampel yang ditoleransi pada penelitian, yaitu 5%. Berikut proporsi populasi cara pengambilan sampel di MTSN Negeri 2 Pekanbaru. 4.107 dibagi 107. Jadi jumlah sampel yang akan digunakan pada penulis yaitu 166 eksemplar buku. Setiap klasifikasinya menggunakan teknik random sampling untuk sampling menentukan sampel. Menurut Sugiono tahun 2018, teknik random sampling merupakan teknik penentuan sampel secara acak tanpa memperhatikan studi yang ada pada populasi. Metode analisis data. Analisis data menggunakan berdasarkan distribusi frekuensi relatif dari kerusakan bahan pustaka yang terjadi. Kemungkinan diolah dengan rumus persentase sebagai berikut, yaitu P sama dengan Fn kali 100, yaitu P-nya angka persentase, F-nya frekuensi, dan N-nya jumlah keseluruhan. Penafsiran data dilakukan dengan menggunakan kriteria persentase sebagai berikut, yaitu 81 sampai 100% adalah sebagian besar, sedangkan 61 sampai 80% itu lebih dari setengah. Yaitu 41 sampai 60% itu setengah, 21 sampai 40% hampir setengah. Itu 0 sampai 20% itu sebagian kecil. Baiklah, itu saja hasil presentasi proposal saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.